Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damen Usaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali tentang hikmah daripada hijrah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan jawaban dari guru-guru kita dalam segmentasi tanya jawab di segmentasi 3, 4, dan 5 akan memperdalam pemahaman kita apa makna hijrah sesungguhnya. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Abidin yang akan dijawab oleh Ustadz Arifin. Silakan Pak Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ketua. Seandainya Nabi kita tidak ada kata perintah hijrah, apakah ada nama lain yang bisa dijadikan sebagai tahun baru Islam? Contoh kenapa enggak nuzul Quran atau lain-lain. Demikian Pak Kiai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Arifin, pertanyaan kritis sekali. Iya, pertanyaannya bagus banget. Masya Allah. Gimana kalau nggak ada hijrah terus dipilih apa gitu? Inilah dia sahabat sekalian dirahmati Allah, Bapak Ibu. Kalau kita lihat memang sejarah hijrah ini atau sejarah tahun baru Islam memang tidak serta-merta dari Nabi Muhammad SAW. Bukan tahun baru Islam itu ada sejak zaman Nabi, enggak. Dulu Nabi mengikut pada kebiasaan orang Arab. Makanya ketika ditanya kapan Nabi Muhammad SAW lahir, tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah. Lah kok tahun gajah? Tahun berapa? Tahun berapa? Enggak ada tahun gajah karena memang orang Arab pada masa itu dia sudah punya tanggal, punya bulan tapi tidak punya tahun dalam bentuk angka. Disesuaikan kejadian. Nih saat itu ada gubernur dari Yaman namanya Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Di saat itulah tahunnya disebut tahun gajah. Kalau lagi diserang hama wereng diberi nama tahun hama wereng. Saat banjir disebut tahun banjir. Saat kering disebut, yang repot kalau 1 tahun ada banjir ada kering. Itu. Terus ketika Nabi diutus menjadi Nabi masih sama penamaan tahun. Cuman diikutkan pada sejarah yang menempel pada baginda Nabi Muhammad SAW. Pertama dapat wahyu disebut tahun wahyu. 3 tahun awal disebut tahun dakwah sirriyah. 2 tahun berikutnya tahun dakwah jahriyah. Ketika hijrah ke Habasyah disebut tahun hijrah ke Habasyah. Ketika beliau sedang dilanda kesedihan karena wafatnya paman dan istrinya disebut Amul Huzn, tahun kesedihan. Ketika Isra Mi'raj tahun Isra dan Mi'raj. Begitu hijrah ke Madinah juga belum punya angka. Disebut masih mengikut dengan kejadian yang ada. Tahun Badr, tahun Uhud, tahun Khandak, tahun Ahzab, tahun Hudaybiyah, tahun Fathu Makkah, tahun Haji Wada. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah 2,5 tahun praktis tidak mengurusi apa-apa kecuali hanya meluruskan mereka yang murtad, membasmi nabi palsu dan mengembalikan umat Islam ini kepada jalur yang benar. Nah, baru 4 tahun. Baru 4 tahun setelah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memimpin, ada usulan dari beberapa gubernur. Gubernur Amr bin As usul. Terus Abu Musa al-Ash'ari usul. Ini gimana ada surat? Karena Umar bin Khattab kala itu yang mulai menata bagaimana administrasi dalam negara diperbaiki. Jumlah prajurit catat. Gubernur-gubernur surati kasih tugas diabadikan. Baitul Mal catat, pembahagiannya awasi. Termasuk diantaranya tadi surat-surat tugas. Tapi masalahnya para gubernur bilang, ada makanya cerita Ayyu Sya'bain namanya. Ini datang kepada Amr bin As, ini datang kepada gubernur yang lain. Begitu surat ini harus dikerjakan tapi sama-sama harus selesai di bulan Sya'ban. Tanggal sekian bulan Sya'ban. Sya'ban yang tahun berapa? Surat yang masuk duluan mana? Akhirnya disampaikanlah kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Musyawarah, karena Umar bin Khattab tidak berani menentukan sendiri. Sebab di zaman Nabi pun Nabi tidak berinisiasi untuk membuat angka dalam tahun. Baru dikumpulkan, semua setuju, semua sepakat, semua sepakat. Masalah berikutnya tahun satunya kapan? Karena kalau kalau gitu sekarang tahun 1. Enggak lah, karena Islam bukan Umar bin Khattab. Islam mengikut pada baginda Nabi Muhammad SAW. Dikumpulkanlah 4 peristiwa besar kala itu di antara sahabat yang usul. Yang pertama, lahirnya Nabi. Yang kedua, pertama kali wahyu turun kepada Nabi SAW. Yang ketiga, hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, usulannya wafatnya Nabi Muhammad SAW. Musyawarah sahabat. Dipilihlah di antara 4 pilihan itu. Coba kalau Bapak Ibu hadir dalam musyawarah itu, kira-kira pilih mana di antara 4? Pilih mana? Pilih mana?
Oh, pilih hijrah, orang udah ketahuan keputusannya hijrah. Ya. Walaupun semuanya punya legitimate untuk bisa menjadikan itu. Awalnya Nabi, lahirnya Nabi jadi awal tahun. Itu mah udah pasti awal sejarah adanya kebaikan di muka bumi, lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahir wahyu sangat punya dasar. Kenapa? Awal dari Islam ada. Tetapi yang dipilih adalah hijrahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tahu dan para sahabat yang ada tahu bahkan merasakan betapa perubahan yang Allah berikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya pada masa itu saat beliau hijrah itu memang luar biasa. Begitu kurang. Baik, memang luar biasa kalau kita berbicara tentang sirah ini ada membutuhkan episode khusus Ustadz ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan episode tentang perjalanan Rasulullah SAW. Selanjutnya kami persilakan pada Ibu Hani yang akan dijawab oleh Ustadz Azwan. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama saya Ibu Hani Yahdi. Terkait dengan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ingin bertanya, bagaimana cara membangun keluarga sakinah, mawaddah warahmah sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mengkaitkan antara bagaimana keutuhan rumah tangga begitu dengan inti hijrah ini Ustaz. Pertanyaan luar biasa ini, cerdas-cerdas ini Ustaz. Alhamdulillah. Ini dahsyat cerdasnya. Tadi dengan Ibu Hani ya. Kekasih Ketua DKM. Iya, Masya Allah ya. Ini jawabnya harus hati-hati ini. Baik, bagaimana atau kiat apa untuk bisa menggapai sakinah mawaddah warahmah? Sekarang kita sedikit bongkar sakinah itu apa. Sakinah itu singkat aja ya, tenang, adem, ayem, tentrem. Jadi kalau dalam rumah tangga, tiba-tiba subuh-subuh mestinya pada zikir nih. Itu enggak sakinah ya. Teriak-teriak, lempar piring, lempar golok, apalagi tuh, lempar duit, diem Kiai, diem kalau lempar duit ya. Sakinah, mawaddah selalu membangkitkan rasa cinta. Biarpun usia sudah terus bertambah, kulit tak lagi mulus bahkan mulai keriput, tapi dia panggil istrinya, wahai sayangku yang memiliki kulit yang indah. Ya Humairah. Tuh suara petir tuh ya. Kemudian warahmah. Warahmah itu selalu menebarkan kasih sayang. Nah, 3 poin besar ini adalah tujuan buat mereka yang disatukan oleh Allah dalam sebuah pernikahan. Ada beberapa hal yang ulama ajarkan kepada kita. Yang pertama, yakinkan dirimu bahwa pasangan yang engkau nikahi, yang menjadi pasangan hidupmu ini adalah takdir Allah, ketetapan Allah, dan Allah tetapkan buat dirimu. Dan ini yang terbaik. Emang kita nikah kalau bukan takdir Allah, takdir siapa? Coba, apa nikah karena ketangkep hansip? Itu mah lain judul. Biarpun ujungnya akhirnya takdir Allah. Artinya apa? Dengan engkau menyadari hal ini, maka insya Allah engkau tidak akan selalu mencari kekurangan dan kelemahan pasanganmu. Bila ada sesuatu yang tidak dan kurang berkenan pada dirimu, engkau kembalikan bahwa dialah yang terbaik darimu ya Allah. Ini ada 12 poin nih, mau? Kayaknya boleh-boleh aja. Yang kedua yaitu apa? Untuk menggapai sakinah mawaddah warahmah kepada pasangan suami istri harus terus memotivasi pasangannya untuk lebih dekat kepada Allah, terus mencari ilmu Allah, yaitu apa? Dengan hadir di majlis-majlis ilmu para alim ulama. Kemudian yang ketiga urusan dunia.
Ya, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidaklah sesuatu binatang yang melata, arti melata itu berjalan dengan perutnya, betapa lemahnya hewan itu, namun rizkinya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini mohon maaf, ada segelintir masyarakat kita di tengah kondisi ekonomi sekarang ini yang seluruh dunia sedang mencekam ekonomi, apa katanya? Jangankan cari duit haram. Yang halal aja, terbalik. Jangankan yang halal, yang haram aja susah. Ini kan frustasi, bagaimana mau jadi sakinah mawaddah warahmah. Seandainya engkau bawa pulang ke rumah, engkau jadikan makanan, makanan itu pun haram. At-ta'am bidrul amal, begitu masuk ke dalam perut dan tubuh anak keluargamu, maka Allah akan benamkan anak keluarganya ke dalam neraka jahanam. Karena itu ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi temboknya mengeluarkan hawa panas. Sehingga ribut terus. Enggak betah di rumah. Biarpun kaya, mobil 14. Rumah 40. Itu nomor 30 di mana rumahnya? Itu developer itu emang. Oh, developer. Tapi lihat, ketika suami datang ke rumah, Mbak, ibu kemana? Oh, ibu lagi arisan di Italy. Oh, Italy. Anak kemana? Oh, lagi makan siang in Singapore. Terus yang nomor 3 anak saya, oh kemarin dia ketangkep pakai narkoba. Mau begitu. Karena itu selalu memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, model-model begini nih ya, kalau kita kaitkan dengan hijrah tadi harus berpindah dari kondisi buruk seperti itu Ustaz ya. Segera, karena konsep awalnya sakinah mawaddah warahmah, bila engkau mendapati perjalanan yang kurang nyaman, jauh daripada konsep 3 hal itu, maka segeralah hijrah. Oke, Masya Allah. Baik, kita masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi yang kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.